Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman semua, kita langsung saja simak videonya. Buya, saya mau bertanya, dosa seperti apakah dan dosa sebesar apakah dosa-dosa seorang istri yang paling dibenci oleh Allah? Syukron Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Semua dosa dibenci oleh Allah. Allah tidak senang dengan dosa. Dan dosa gede itu adalah di saat kita meremehkan dosa tersebut. Dosa apapun kalau Anda remehkan jadi gede, maka jangan sekali-kali ada meremehkan dosa. Karena meremehkan dosa itu biasanya menjadikan dia tidak menyadari dosa. Sehingga karena dia tidak menyadari dosa, sering melakukan dosa itu berulang-ulang. Makanya itu bahaya sekali. Maka kita merenungi. Adapun kita harus sering merenung tentang dosa. Adapun seorang istri, ya mungkin kalimatnya dia tidak menyebut seorang perempuan, dia mengatakan seorang istri, maka jawaban saya harus lebih khusus lagi. Dosa yang paling gede adalah durhaka kepada suaminya. Kalau bertanya apa dosa suami yang paling gede, zalim kepada istrinya, sama. Maka pastikan Anda adalah mitra mitra yang baik dengan suami untuk membangun rumah tangga yang indah, bahagia. Maka rumusnya sederhana, ya hilangkan keinginan untuk memperbudak, siapkan diri untuk mengabdi, perbanyak kesabaran untuk menghadapinya, siapkan stok pengabdian yang banyak, terus begitu. Yang enak, jadi hidup rumah tangga itu pasti indah sih aslinya kalau orang punya rumusnya. Ngapain juga ribut-ribut? Kalau dia marah kepada Anda, bisa jadi memang Anda memang layak dimarahi, kan begitu. Kalau ternyata Anda tidak layak dimarahi, alhamdulillah dia salah paham, begitu saja. Pun juga suami Anda maafkan, gigit kupingnya beres, gitu saja. Jadi jangan biasakan hidup dengan tidak. Jadi mengabdi. Mengabdi itu adalah bukan memperbudak. Memperbudak kemarin kita sebutkan, gayanya si cinta abang, adik itu cinta banget sama abang, sehidup pokoknya nggak ada di dunia selain abang. Ya, habis itu bang rumahnya kok begini terus bang. Nah, nyiksa suaminya. Suaminya harus kerja cari duit, jarang ketemu. Ini memperbudak suaminya, halus memperbudak dengan cinta. Waduh, bahasa cinta. Mengabdi, abdikan dirimu. Jangan mengangkat suara. Jangan menuntut. Jangan mengangkat suara depan suamimu. Jangan menuntut, apa yang berikan syukuri. Maka semakin Anda sebagai wanita itu mensyukuri pemberian, semakin indah. Tapi kalau biasa menuntut, gak akan ada habisnya. Karena seperti orang minum air garam. Wanita yang menuntut, kalau sudah kayak hidupnya nuntut, ya, gak akan bahagia sepanjang waktu. Semula karena suaminya gajinya cuma 1 juta, maka dia nuntut minta tas 25.000. Di saat gajinya menjadi 10 juta, lihat minta tas yang harganya 250.000. Tersiksa tuh perempuan penuntut itu, lihat. Hidupnya tersiksa. Gak akan puas dia. Akan tapi kalau mensyukuri pemberian suami, Masya Allah indah. Dan sisi lain suami yang baik adalah bisa menghormati. Jangan mentang-mentang istrinya yang menerima apa adanya lalu Anda pelit-pelit sekali, ini Anda tidak tahu diri. Istrimu yang melahirkan anak-anakmu, istrimu yang merawatmu, istrimu yang menanakkan nasi untukmu. Ya jangan pakai istilah bahasa fikih, 2 mud nafkahnya. Fikih itu mengatasi di saat terjadi persengketaan. Akan tapi di atas fikih ada namanya akhlak, ya. Harus penuh kasih dengan istri. Oh, istri saya bawel dan sebagainya. Gimana tidak bawel? Loh, Anda sendiri jarang senyum. Dia tuh sebenarnya enak saja dengan muka Anda yang nggak berubah-ubah dari kemarin. Itu saja sehingga bawel. Tahu diri dong Pak. Nyalain istri bawel. Anda senyum yang banyak dong. Pandai dong merayu. Hidup mukaku kayak robot begitu. Gimana istrimu robot? Ini salah nih. Jangan biasa nyalain pasangan. Dan juga istri juga begitu. Istri saya, suami saya kasar punya kolomanya. Gimana tidak kasar? Senyummu hanya waktu arisan saja. Di rumah nggak ada senyum. Apa itu perempuan model begitu? Nah, teman-teman, kita sudah menyimak ya semacam nasihat yang sangat luar biasa, teman-teman, ya, dari Buya Yahya, yaitu mengenai rumah tangga.
nasihat rumah tangga, yaitu suami istri, yang mana kalau kita sudah berumah tangga atau sudah berkeluarga, sudah memiliki pasangan, pasti teman-teman ya, yang namanya ada perselisihan, ada pertengkaran kecil, ada tidak cocok paham, ya itu sebenarnya hal-hal yang wajar saja teman-teman ya. Biasa-biasa saja. Yang namanya rumah tangga ya memang seperti itulah teman-teman ya. Tapi di balik semua itu, bagaimana caranya mengatasi masalah seperti itu teman-teman. Nah, jadi kita harus pandai-pandai. Misalkan kita seorang suami, harus pandai-pandai ketika ada masalah-masalah seperti itu. Cara mengatasinya kita harus tahu teman-teman. Jadi seperti tadi nasihat-nasihat oleh Buya Yahya tadi, bahwa ya kita harus sering-sering senyum, nah, sering-sering bergurau dengan pasangan kita, meskipun nantinya ada masalah. Itu pasti teman-teman ya, ketika ada masalah itu cepat akur, tidak berlama-lama sampai pokoknya ada biasanya pasangan yang sudah bertengkar lama. Nah, jadi kita kalau sudah tahu ilmunya teman-teman, meskipun ada perselisihan paham ya, dengan pasangan kita, ada pertengkaran kecil, nah itu tidak akan berlangsung lama teman-teman ya. Nah, akan kembali lagi mesra lagi. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, jadi intinya tergantung bagaimana cara kita menghadapinya teman-teman ya. Nah, jadi tadi luar biasa sekali apa yang disampaikan oleh Buya Yahya, dan itu sangat bermanfaat teman-teman ya. Nah, baik teman-teman, mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Apabila ada kesalahan yang saya sampaikan, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Nah, baik teman-teman, cukup sampai di sini. Sekali lagi terima kasih kepada teman-teman semua, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.